Baru-baru ini, media sosial tanah air dikejutkan oleh viralnya kasus Tumblr yang menyeret salah satu pengguna KRL dan pegawai passenger service stasiun Rangkas Bitung. Berawal dari cuitan tentang hilangnya tumbler di cooler bag yang tertinggal di kereta, sejumlah laporan menyebut Argi, pegawai stasiun, dipecat. Warganet pun menumpahkan kekesalan kepada pengguna KRL yang diketahui bernama Anita Dewi karena dinilai atas kesembronoannya sendiri tetapi membuat orang lain menderita. Kabar terakhir menyebut Argi tak jadi dipecat dan telah dipertemukan dalam mediasi bersama Anita serta suaminya. Besar ini sudah melakukan mediasi, sudah berdamai secara kekeluargaan. Tetapi tahukah Anda, sebelum viral, Tumblr adalah hasil perjalanan teknologi yang panjang, bahkan dimulai lebih dari 10.000 tahun silam. Sejak manusia pertama kali hidup menetap pada periode Neolitikum, mereka mulai membuat wadah minuman dari tanah liat yang dibakar. Bentuknya sederhana, tetapi inilah awal dari evolusi panjang tempat minum. Di Mesopotamia, pot tembikar mulai memiliki bentuk yang lebih presisi dan dihias dengan simbol tertentu. Hal itu menandakan bahwa wadah air bukan sekedar alat, tetapi bagian dari budaya. Baru pada 100 tahun sebelum Masehi, bangsa Romawi membuat terobosan besar ketika teknik meniup kaca ditemukan. Teknologi ini memungkinkan produksi botol kaca dalam jumlah besar, lebih cepat dan lebih murah, sehingga untuk pertama kalinya dalam sejarah, masyarakat umum dapat menggunakan botol minum dari kaca. Hingga abad keempat, produksi kaca meningkat drastis di wilayah Romawi, sehingga botol minum kaca menjadi barang umum di pasar. Perkembangan besar baru muncul 1000 tahun kemudian. Pada tahun 1892, ilmuwan Skotlandia Sir James Dewar menciptakan Dewar Flask, sebuah botol 2 lapis dengan ruang vakum di antaranya. Vakum ini mampu mengurangi perpindahan panas secara drastis, sehingga cairan di dalamnya dapat bertahan pada temperatur awal jauh lebih lama dibanding botol biasa. Dari sinilah merek Thermos muncul, menandai konsep botol insulasi yang dipatenkan 2 ahli kaca Jerman. Baru pada pertengahan 50-an, tumbler modern muncul ketika industri baja berkembang pesat. Produsen mulai membuat botol minum portable dari baja anti karat karena material ini terbukti lebih higienis dan dapat mempertahankan suhu lebih stabil. Teknologi dinding ganda dengan vakum kemudian disempurnakan selama tahun 1970 hingga 1990 hingga akhirnya menjadi standar pada tumbler masa kini. Yang menarik, pemakaian tumbler terbukti berdampak langsung pada pengurangan sampah plastik. Menurut simulasi perhitungan perilaku konsumsi, satu orang yang rutin membawa tumbler dapat mengurangi sekitar 300 sampai 400 botol plastik sekali pakai per tahun. Itu artinya jika 100.000 orang yang membawa tumbler setiap hari, maka dalam setahun 30 juta botol plastik bisa dihindari masuk ke tempat sampah. Kini, tumbler pun berkembang menjadi bagian dari identitas sosial. Dalam 10 tahun terakhir, penjualan tumbler global meningkat signifikan seiring tren gaya hidup sehat dan kesadaran lingkungan. Banyak perusahaan membuat edisi khusus dan edisi terbatas yang dijadikan koleksi. Bahkan beberapa seri tumbler edisi terbatas bisa meningkat nilainya hingga 5 kali di pasar kolektor. Jadi, Anda sudah punya tumbler yang mana? Yang pasti, jangan tertinggal di kereta ya. Untuk selalu menjaga barang bawaannya. Gara-gara tumbler viral, kini petugas kereta api makin gencar mengingatkan penumpang agar barang bawaannya tidak tertinggal ya, Secret Lovers. Apalagi kereta api masih menjadi mode transportasi favorit. Nah, di balik hiruk-pikuk stasiun yang selalu ramai dengan perjalanan, sosok yang satu ini selalu identik dengan bawaan berat para penumpang, porter. Full sigap dan effort, meski tangan penuh barang dengan bahu yang dibebani tas-tas besar. Tak bisa dipungkiri, porter telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan sebagian besar masyarakat di tanah air. Lantas, mengapa profesi ini masih bisa bertahan sampai sekarang? Menurut aku sih penting banget ya, apalagi aku pemakai transportasi umum, terus tuh biasanya tuh kayak sampai dibantuin itu karena lagi rame-ramenya, bahkan bisa dibantuin sampai ke dalam keretanya. Itu menurut aku aman dan ngebantu aku juga sih kadang yang bawaannya banyak. Menurut
menurut aku penting sih. Aku juga salah satu pernah pakai jasa porter juga ya. Waktu itu aku pergi sendiri, apalagi buat orang-orang yang pergi sendiri dan bawaannya banyak itu cukup membantu sih. Apalagi dia kan nggak matokin harga seikhlasnya. Kita juga ngebantu dia untuk memasukkan dia sehari-hari juga gitu sih Kak. Salah satu stasiun paling sibuk di ibu kota tentulah Pasar Senen. Dibangun pada tahun 1916, stasiun kereta api tipe A ini melayani kereta api antar kota kelas campuran dari ekonomi sampai eksekutif yang menghubungkan Jabodetabek dengan Bandung, Jogja, Malang sampai Semarang dan Surabaya. Tak heran jumlah penumpang bisa melonjak tinggi jika musim liburan tiba. Hal tersebut tentu berbanding lurus dengan pendapatan para porter. Dengan jumlah yang mencapai ratusan, porter stasiun Pasar Senen sendiri terbagi dalam 2 shift dengan nomor genap dan ganjil sebagai penanda. Masing-masing shift terbagi pada pukul 7 pagi dan 7 malam atau jatah 12 jam untuk setiap porter. Sementara tidak ada pembagian wilayah dengan porter bebas untuk berada di jalur kedatangan ataupun peron keberangkatan. Kalau untuk masalah wilayah itu bebas, yang penting kita bisa memosisikan di mana. Kalau yang senangnya posisi di tengah-tengah, yang posisinya di depan di parkiran mobil bebas, nggak harus posisi ini harus di sini, ini harus di sini, enggak. Kalau kita sukanya sih di mobil ya, jadi pintu masuk mobil, jadi kita langsung ngejar. Kalau ngelihat barang kemungkinan makainya lebih besar sih kalau saya. Menjadi seorang porter ternyata tak hanya sebatas pembawa barang semata. Porter yang telah mendapatkan penumpang sesaat setelah sampai di stasiun harus bertanggung jawab sampai penumpang dan barang telah menempati kursi yang telah ditentukan. Sementara untuk harga, semua tergantung kesepakatan awal dan tawar-menawar dengan konsumen. Meski tentu secara hukum pasar, rupiah yang harus dibayarkan biasanya bisa bertambah seiring meningkatnya penumpang. Patokan harga nggak ada, ya setawar-menawar lah. Jadi enak sama enak gitu, nggak ada saling ada yang satunya nggak, pokoknya sama enak lah. Kalau ini nggak dipastiin sih ya ada yang 20, ada yang 25, ada yang 30. Nggak bisa pastiin pukul rata, nggak ada. Enggak, kita nggak ada deal-dealan. Jadi pas tadi aku tanya, berapa Pak gitu, itu seikhlasnya gitu. Dan tadi saya ngasih 30.000 deh. Dengan status mitra layanan stasiun, masing-masing porter ternyata punya komitmen untuk berbagi konsumen pengguna jasa. Jika salah satu porter sudah mendapatkan sewa, biasanya dia tidak akan memaksakan diri untuk kembali menawarkan jasanya jika rekan porter lain belum mendapatkan konsumen. Ya untuk enggak, soalnya udah ada aturannya. Soalnya kalau misalnya udah dapat nih, ya harus gantian yang di belakangnya, nggak bisa harus di double gitu, nggak bisa, harus di belakangnya. Jika barang penumpang dinilai terlalu banyak, porter juga tak segan untuk mengajak porter lain untuk berbagi beban sekaligus rejeki. Maklum saja, dengan keleluasaan bagasi pada kereta, jumlah barang yang dibawa pun relatif lebih banyak dibanding moda transportasi lain seperti pesawat. Dalam sehari, sedikitnya satu porter bisa mendapatkan sewa minimal 5 kali. Ya tergantung, kalau gitu tergantung rezeki kita sih. Kalau lagi bagus ya bisa nyampe 10, 15. Cuma kalau lagi jelek ya paling 5 kali, ya paling 5 kali 7 kali lah. Kalau lagi biasa, kalau lagi sepi. Kalau kita ngambil rata-rata nggak tahu ya, tapi untuk pribadi saya bisa 3, 4, 5 lah. Iya. Ya 5 bisa lah, 5. Jika ditelisik lebih jauh, stasiun Pasar Senen sendiri memang terbilang susah untuk seorang penumpang yang membawa 2 atau lebih koper ukuran besar. Pasalnya, lorong-lorong dan tangga yang relatif sempit menuju salah satu jalur membuat penumpang nyaris harus menyewa seorang porter sebagai pembawa barang. Hal itu belum ditambah dengan jarak yang relatif jauh dari ruang tunggu sampai ke peron yang dituju. Wajar saja dengan total 6 lajur kereta, Pasar Senen memang menjadi stasiun antar kota paling sibuk di Indonesia. Total ada 3,5 juta penumpang pada periode Januari sampai Oktober 2024
atau 1 juga lebih banyak dari stasiun Gambir. Karena itulah, meski jalan menuju kereta terkadang menyulitkan, para penumpang sepertinya tak keberatan selama ada porter yang cekatan siap menawarkan bantuan. Tadi aku juga request karena aku kan tadi nggak sempat ke toilet, kata aku bawanya ke toilet aja, dan bener dibawain ke sini. Pokoknya kalau kita request kayaknya dibawain, tolong bawain ke depan, pasti dia bawain gitu. Kebetulan saya butuh Pak, karena bawaan saya banyak sekali. Kemudian ya 1 orang atau 2 orang, 1 orang nggak kebawakan, ya untuk itu 2 orang deh saya bilang. Bawaan berat, terus saya pertama, bawa anak kecil juga, menurut saya membantu sih. Dengan pengalaman rata-rata di atas 5 tahun bekerja sebagai porter, sebagian besar pembawa barang penumpang ini mengaku banyak perubahan besar dalam dinamika dunia porter. Dengan pengalaman rata-rata di atas 5 tahun bekerja sebagai porter, sebagian besar pembawa barang penumpang ini mengaku banyak perubahan besar dalam dinamika dunia porter. Jika dulu porter sangat tak terkoordinir, bahkan berlari menaiki kereta ketika masih melaju, kini semua telah berubah. Porter lebih mengutamakan keamanan dan terlihat rapi dengan identitas yang jelas. Meski tak ada standar peraturan yang jelas dari KAI, para porter berinisiatif untuk membangun komunitas bersama, memilih ketua, sekaligus membina porter baru. Semua ini menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan tentunya lebih nyaman. Buat saya bertahan sih kayaknya ya suasananya selalu beda sih, nggak monoton aja, nyaman juga sih, makanya sampai 7 tahun. Syukur alhamdulillah ya, termasuk ya cukup lah. Dalam arti kita kan udah kerja di samping pendidikannya juga kurang ya untuk kerja di stasiun ya alhamdulillah lah.